apakah A. Ardiansah atau B. Pak Berkat? Yang mana? Saya memberikan contoh lagi ya. Tunggu sabar. Sabar Pak, sabar Pak. Sabar. Yang bilang sabar Pak. Sabar. Jangan berdusta tentang Alkitab, enggak boleh seperti itu. Loh. Justru saya ini akan meluruskan Anda gitu loh Pak. Dengerin deh ya. Sabar ya, dengerin ya. Sabar ya. Sabar Pak, sabar ya. Oke. Bapak tadi yang bilang pertanyaan saya, yang bilang Bapak mau fokus kepada ciri-ciri tadi siapa? Yang bilang? Iya, saya mengatakan Oke, seperti itu. stop. Oke, Bapak sudah jawab. Stop dulu. Saya pertanyaan lagi. Oke, kalau Bapak fokus kepada ciri-ciri, berarti Bapak harus menunjukkan ayat-ayat dari ciri-ciri itu, kan gitu. Loh, tunggu dulu. Bapak harus fokus kepada ciri-ciri. Demi mendukung doktrin Anda gitu. Loh, kok doktrin sih? Ini perkataan Yesus, ini perkataan Tuhan loh kata Anda. Ini perkataan Tuhan. Analoginya seperti ini. Ketika saya memberikan tadi analogi ya, contohnya Bu Rahma mempunyai anak, ciri-cirinya rambutnya pirang, kulitnya putih, badannya tinggi. Nah, kemudian ketika ada orang yang berciri-ciri yang sama masuk ke dalam rumah Bu Rahma, bajunya rambutnya juga pirang, badannya juga kulitnya putih, badannya juga tinggi. Langsung Anda mengatakan, "Oh, ini sesuai dengan ciri-ciri yang Bu Rahma sampaikan." Padahal bukan itu. Gitu loh. Itu baru ciri-ciri loh. Lah, tunggu. Apa urgensinya, Pak? Apa urgensinya? Saya tanya kepada Bapak. Apa urgensinya? Urgensinya sama seperti Pak Diasa sampaikan, adalah sebuah ciri-ciri, dan saya juga memberikan ciri-ciri. Enggak, pertanyaan saya, yang anaknya Bu Rahma itu yang dikasih tahu ciri-ciri itu siapa? Yang dikasih tahu? Yang dikasih tahu maksudnya gimana? Yang dikasih tahu tentang ciri-ciri anak Bu Rahma itu siapa? Yang dikasih tahu? Dia kasih tahu sama orang ini. Orang siapa? Orang, katakanlah Bapak ya, Pak Berkat ya. Iya, dia kasih tahu sama saya. Dia Bu Rahma ngasih tahu sama Pak Berkat mengenai ciri-ciri. Pertanyaan saya, urgensinya apa Bapak untuk mengetahui anaknya Bu Rahma itu? Urgensinya apa? Ketika misalnya begini, anak saya, anak berapa Bu? Misalnya kan, satu. Astagfirullah, ditanya urgensinya apa, kok anak berapa satu? Urgensi itu apa Pak? Bapak buka KBBI di situ, ketik urgensi, ketik Pak. Apa itu urgensi itu? Ya dibaca KBBI, dibuka dulu, ketik urgensi, ketik Pak. Aduh, Bapak nggak ngerti urgensi tapi ngomong, gimana sih? Orang tidak harus ngomong hanya gara-gara urgensi. Lo enggak, maksudnya menanggapi urgensi saya tadi. Bapak urgensinya adalah lo, padahal Bapak nggak ngerti urgensi itu apa. Gimana itu? Masuk akal nggak Pak kira-kira Pak? Urgensi itu kan kata serapan ya. Kata serapannya itu Allahu Akbar. Artinya apa Pak? Loh, artinya sama seperti yang Bapak sampaikan. Mempunyai ciri-ciri itu. Arti urgensi itu apa Pak? Loh, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan keharusan yang mendesak. Salah satunya adalah merasukan Astagfirullahaladzim. Kemudian hal yang sangat penting. Nah, hal yang sangat penting. Jadi pertanyaan saya kepada Bapak, Bu Rahman ini memberitahu ciri-ciri anaknya kepada Bapak. Urgensinya apa? Ya, urgensinya supaya orang itu tahu seperti apa ciri-ciri anaknya gitu loh. Loh, yang dikasih tahu Bapak, Pak Berkat. Kok orang itu gimana sih? Supaya saya tahu ciri-ciri anak Bu Rahma seperti apa. Nah, oke. Kalau Bapak pengen tahu anak Bu Rahma, kenapa nggak didatengin ke rumahnya? Loh, sama seperti Kenapa nggak didatangi ke rumahnya? Pertanyaan saya.
Ya udah Ya, begini tunggu. Tunggu. Kalau Bapak pengen tahu anaknya Bu Rahma, tunggu ya. Oke. Kalau Bapak Oke. pengen tahu anaknya Bu Rahma, kenapa Bapak nggak mendatangi Bu Rahma ke rumahnya? Kenapa? Oke, begini loh, begini juga ya. Enggak, pertanyaan saya simpel. Tunggu. Ini lucu ini, Pak. Tunggu ya. Begini juga. Saya akan menjawab balik untuk menjawab pertanyaan Anda. Tunggu jawab, jangan kemana-mana Pak, jangan kemana-mana dulu ya, sabar ya, pelan-pelan ya Pak ya. Sabar Pak, sabar. Menjawab pertanyaan Anda, saya harus bertanya juga balik sama Anda gitu loh. Silakan. Jadi seperti itu karena kita Iya. diskusi. Ya. Silakan tanya urgensi saya Pak, silakan Iya. tanya urgensi saya. Silakan tanya, silakan. Ya, Anda juga ingin ingin mengetahui siapa ciri-ciri yang dimaksud oleh Yesus, ngapa Anda tidak menanyakan langsung kepada Yesus? Urgensi Pak, tanyakan urgensi, katanya pertanyaan yang sama. Gimana sih Bapak ini? Sedang ciri-cirinya. Anda Loh, sedang urgensi kok ciri-ciri sih Pak? Urgensi itu bukan ciri-ciri Pak. Kata itu anak Bu Rahman, padahal bukan. Saya tanya ke Bapak, apa urgensinya? Apa urgensinya Bapak? Tunggu ya. Aduh, apa urgensinya? Sabar Pak. Bang Andi ngomong dong, Bang Andi jangan diem. Kita mau bawa ke pengadilan manapun, Andi. asumsi dengan versi fakta, lebih kuat fakta gitu loh. Saya mau Sabar Pak. Saya tanya. versi fakta, lebih kuat fakta gitu loh. Saya mau Sabar Pak. Saya tanya kepada Bapak, apa urgensinya Bapak? Loh kok nggak bisa sih? Tadi katanya Bapak tadi katanya Bapak tahu ciri-cirinya anaknya. Sabar Pak. Sabar. Tadi Bapak katanya tak pengen tahu. Saya tanya kepada Bapak, apa urgensinya Bapak itu, Bapak Pak Berkat ini ingin mengetahui ciri-cirinya anaknya Bu Rahma? Apa urgensinya? Ya kan penasaran kan? Lah, ya urgensinya itu apa? Kok penasaran? Urgensi Pak, urgensi. Ya karena saya penasaran itu urgensinya. Allahu Akbar. Udah Duh, susah. nggak bakal ketemu. Gini loh, Susah ini. saya itu pengen taunya anak Bu Rahman. Caca, thank you. Gini loh, saya ingin tahu anak Bu Rahman, sedangkan anak Bu Rahman itu Anda ingin tahu anak Bu Rahma itu untuk urgensi apa? Saya tanya, apa urgensinya? ya namanya kita tetangga ya pengen tahu. Nah, ingin tahu, oke, clear. Itu loh Pak, jadi ingin tahu anak Bu Rahma kan gitu. Ya, dari Ingin tadi kan tahu. kita bilang, Sabar, ingin tahu. Oke, saya juga gitu. Apa urgensi? Sabar. Apa urgensi saya menanyakan Matius 23:15? Karena saya ingin tahu juga siapakah yang dimaksud Yesus. Sama, betul. Iya, Benar nggak? tetapi yang Anda maksudkan kita dengan ciri hal yang sama, tetapi ternyata bukan itu orangnya, gitu loh. Kenapa saya berkata bukan itu orangnya? Karena ada ayat di dalam 1 Petrus tadi yang mengatakan bahwa dengarlah Paulus. Yang Gitu jadi loh. masalah gini Pak, yang jadi masalah gini. Sekarang begini. Yang tunggu di Sekarang Matius 23:15, tunggu sabar ya. Di Matius 23 ayat 15, saya nggak bisa menanyakan ke Yesus. Yesus siapa? Saya nggak bisa. Tapi kalau Bapak, ya Bapak dengerin ya, beda. Bapak itu bisa datengin Bu Rahma, mana anakmu? Itu, sudah selesai. Oke gini loh. Bisa nggak? Coba saya mau tanya ke Bapak. Pada saat Bapak ingin tahu anaknya Bu Rahma, Bapak bisa nggak tanya Bu Rahma? Bisa nggak? Ya bisa. Pertanyaan saya lagi. Pada saat Bapak ingin tahu anaknya Bu Rahma, Bapak bisa nggak menemui anaknya Bu Rahma melalui Bu Rahma? Bisa nggak? Nggak bisa. Loh, gimana wong anaknya kok nggak bisa? Aduh, kacau ini. Loh, Bu Rahma itu ibunya, Pak. Bapak itu minta ketemu sama anaknya Bu Rahma. Apakah nggak bisa Bapak itu ingin ketemu anaknya Bu Rahma melalui Bu Rahma? Bisa nggak? Ya bisa. Bisa. Kenapa tadi bilang nggak bisa? Saya salah dengar kali tadi. Oke, intinya bisa. Sekarang saya tanya kepada diri saya. Saya tanya kepada diri saya. Apakah bisa? Kalau Bapak bisa menemui Bu Rahma dan bisa menemui anaknya Bu Rahma, sekarang saya tanya, apakah bisa saya menemui Yesus sekarang? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Beda nggak? Ya beda. Lah, iya. Beda. Ya sudah, berarti beda. Jangan disamakan. Selesai masalah, clear. Gini loh, Pak. Gini loh, Pak.
Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosa hamba ya Allah. Menyampaikan apa yang Anda sampaikan. Loh, Bapak bikin analogi, yang analogi, tunggu, Bapak bikin analogi, sabar, Bapak bikin analogi, yang analoginya nggak sama dengan kejadian yang saya tanyakan. Ini apa namanya, Pak? Sudah begini, gini loh. Enggak. Sekarang gini ya. Ya Allah. Ini loh, karena sekarang kita kasih harus sesuai dengan Yesus kan, karena Yesus sudah tidak ada. Nah, sekarang Bu Rahmanya sudah mati, gitu loh. Bu Ramanya udah mati. Sudah ada gitu loh. Aduh. Ada undang-undang gitu, Pak. Ini namanya bukan diskusi, tapi ini namanya Udah, doktrin. sama yang lain, Pak, sama yang lain. Udah, saya sama yang lain, Pak, sama Bang Bulu Kete aja, udah. Oke. Bang Bulu Begini Ketek, aja lah. lagi tidur kali. Bang Bulu Ketek, maju Bang Bulu Ketek. Kalau saya ini kan, saya selalu pakai nas dan dalil ini. Kalau masalah ini aja dia nggak bisa, pusing juga sayanya. Jadi begini loh. Ditanya, iya boleh siap. Ya, dalil saya yang di dalam 2 Petrus tadi, di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 15 ya. Saya Mohon pemerintah. apakah saya mendengarkan asumsi Pak Ardiansa atau saya mendengarkan rasul saya gitu. Ya udah, terserah, gini aja, Bapak pengennya gimana udah. Ada asumsinya Pak Ardiansa gitu loh. Saya lebih mendengarkan ayat ini seolah-olah Pak Ardiansa, ya gini loh, seolah-olah Pak Ardiansa ini menghilangkan ayat ini gitu loh. Di dalam dia menafsirkan Alkitab itu, dia menghilangkan ayat 2 Petrus ini, seolah-olah ayat ini tidak ada gitu. Padahal ayat ini ada. Gitu. Ya udah, terserah Bapak, ya udah. Pardiansa kalah, Pardiansa kalah. Ya udah, terserah Bapak, udah gitu aja. Itulah ya berarti Kalah. tadi saya. Kalah, Jadi, kalau udah gitu aja lah. Ya udah, saya kalah, Pak, saya kalah, Bapak menang, udah. Kami di bawah nih Pak, mampu ketawa saya Pak. Kami di bawah nih mampu ketawa saya. Coba tanyain langsung aja sama yang lain tuh. Jangan gitu lah. Kita Aduh, hormati capek Pak saya. Pendeta ini sudah mengeluarkan ilmunya lah ya semuanya. Ya, silakan Bang Andi. Saya capek. teman-teman orang Kristen gini loh, saya akan mengakhiri ya. Saya begini loh, satu hal saja yang bagi saya, ya, ketika di dalam Matius tadi, di dalam menafsirkan Alkitab itu, kita tidak boleh juga memotong ayat yang lain. Jadi seolah-olah di dalam debat ini ayat ini nggak ada gitu. Ketika saya membawa ayat ini, seolah-olah ayat ini tidak ada. Sedangkan ayat ini adalah bukti fakta yang nyata, yang dimana Petrus langsung berbicara kepada Paulus bahwa untuk mendengarkan Paulus, sedangkan Petrus ini adalah sang nabi gitu, sang rasul. Jadi Yesus sendiri menyuruh saya untuk mendengarkan rasul, kemudian dibilang itu bertentangan, tapi menurut saya itu tidak menjadi sesuatu hal bertentangan di dalam Oke. Matius 20. Ya, Oke, sip. di dalam Udah, Pak. Matius 23 ini. Iya, iya. Di dalam Matius 23 ini bagi saya bukan sebuah hal yang seperti yang Pak Ardiansa sampaikan, dan ini Ya, adalah bukan oke. sebuah kontradiksi dari Petrus menurut saya, karena ini masih ambigu dan ini bukan langsung Ya. tertuju harus seperti ini, tidak. Ya, Karena ini oke. adalah juga penafsiran Pak Ardiansa. Oke, Itu sip. namanya penafsiran itu bisa iya dan bisa tidak. Ya, Tetapi oke, secara sip. fakta, ya secara fakta di dalam Petrus 2 ayat 3, di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 15, Petrus menyuruh untuk mendengarkan Paulus. Kecuali kalau ayat ini sudah terhapus, maka saya akan percaya kepada omongan Pak Ardiansa. Tetapi Nggak usah percaya. di dalam Alkitab, orang-orang Pak. Kristen sebenarnya juga tidak boleh percaya karena harus dulu ayat ini dihapus. Iya. Di sini Petrus menyuruh untuk mendengarkan Paulus gitu loh. Oke, Pak, oke. Pokoknya oke semua, pokoknya. Lalu yang Oke semua. Pak Pendeta izin Pak Pendeta. Ya, Pak Pendeta. Pak Pendeta izin Pak Pendeta. Bisa mendengarkan saya Bang? Ini diskusi kita, jadi Pak Pendeta kayak nggak mendengarkan saya. Ini saya udah baik-baik loh Pak. Ini Pak Pendeta. Pak, ya, terakhir Pak, menurut Anda yang Anda baca yang tadi semua itu gitu Pak ya, ini kesimpulannya nih, yang Anda baca, data-data yang Anda bawakan itu firman Tuhan atau bukan firman Tuhan? ya firman Tuhan dong. Saya belum pernah selama saya main berdiskusi tadi, saya tidak membawa yang lain, semua Alkitab yang kita bawa di sini. Oke. Ciri-ciri firman Tuhan apa Pak Pendeta?
Ada ciri-ciri firman Tuhan lagi, udah ke sana lagi. Itu namanya kalau seperti itu namanya doktrin loh. Kalau mau berdiskusi Saya langsung nggak nanya berdiskusi. gitu, Pak Pendeta kok susah amat bahasa Indonesianya singkat loh. Berdiskusi itu adalah dialog, bukan pengiringan. Itu seolah-olah pengiringan loh, itu namanya. Ya gini Pak Pendeta, firman Pak Pendeta setuju nggak Pak Pendeta? Pak Pendeta, Pak Pendeta, Tidak boleh seperti itu. Pak Pendeta izin Pak Pendeta. Firman Tuhan itu berasal dari Tuhan ya Pak? Ya berasal dari Tuhan. Oke baik. Tapi Kalau- mohon maaf, iya. Pak Silibes, kalau Anda ada gini, saya sudah terbiasa dengan penggiringan-penggiringan seperti ini. Saya nggak menggiring Anda ini Bang. Saya bukan saya menggiring tidak suka Anda. Enggak, kalau mau langsung tutup poin aja, bawa ayatnya kepada saya dan jelaskan kepada saya. Kalau Anda mau bawa seperti itu namanya penggiringan. Oke, Itu baik. namanya doktrin. Oke baik. Begini ya Pak Pendeta ya. Kita di dalam berdiskusi kita tidak boleh main doktrin, tetapi kita harus membawa ayat dan kita. Saya nggak usah doktrin Pak Pendeta karena Pak Pendeta guru doktrin dan terdoktrin juga gitu loh. Jadi gini dengerin sederhana kok Pak Pendeta. Sabar dulu Pak Pendeta. Izinkan saya bicara Pak Pendeta. Pendeta, sabar pendeta, Pak Pak Pendeta gini. Sabar, sabar. Itu Matius itu Pak. Matius yang nulis atau Matius pemungut cukai atau ada berapa Matius Pak Pendeta? Ya itu Matius pemungut cukai yang menulis. Lah, orang dia di rumah cukai kok ditemui oleh Matius. Matius pergi, kemudian menemui Matius di rumah cukai. Matius 9 ayat 9. Ya itu. Matius 9 ayat 9. Jadi ada Matius menulis, ada orang menulis, menceritakan Matius, ketemu Matius. Oh itu Coba baca, udah- coba bukain Pak Riansa dulu itu Pak Riansa, coba. Ini yang nulis siapa sih Matius ini kok banyak banget Matiusnya Saya gitu tahu loh. itu udah biasa saya sama seperti Musa juga ketika dia Kalau udah tahu dia menulis pendeta, Musa. ulas Gini dia ulas Anda gini pendeta. loh, yang menulis Musa ya, saya sudah tahu itu, yang Yang menulis ngomongin Musa siapa? Siapa? loh, Itu sama kita- tuh relasinya seperti yang Anda sampaikan itu. Ya, siapa? Yang menulis. Atau kalau yang lain diam dulu. Kalau begitu siapa yang siapa yang menulis Pak Pendeta, siapa yang menulis kematian Musa? Ah. Aku kalau udah di situ udah malas aku, soalnya ini Yang bisa jawab. Ini terlalu apa sih lebih mau ribet. didengar gitu loh. Ini benar-benar berjalan sini Pak Pendeta. Siapa yang menulis kematian Musa? Loh, siapa yang menulis kematian Musa? Ya dia. Loh, bagaimana mungkin orang mati menulis Pak? Loh, sekarang begini, Tuhan itu maha tahu atau tidak? Kacau Pak Pendeta, orang mati bisa Tuhan menulis. itu maha tahu atau tidak? Kacau Pak kalau orang mati bisa menulis. Enggak, begini, saya kembali lagi bertanya, Tuhan itu maha tahu atau tidak? Maha tahu Pak. Nah, yang menyampaikan firman itu kepada Musa siapa? Berarti Musa menerima firman dalam keadaan mati. Musa, pada waktu dia hidup, Tuhan kasih tahu begini loh cerita kamu selanjutnya, gitu loh. Nah, kemudian dia menulis karena sudah pasti karena baik. firman Allah itu ya dan amin, gitu loh. Bang Handi saya bantu Bang Handi Iya, sedikit. silakan, Saya bantu Bang. ayatnya. Nah, Iya, silakan, kebetulan Bang. saya Tidak hafal. itu. Jadi ayatnya seperti Baik, itu sebentar namanya memberkat pendidikan, Bang dan itu berkat, doktrin, ya. sabar, Itu doktrin. sabar Bang berkat. Baik, baik. Dari Bisa saudara Bang. saya Bang Handi, sebar Bang berkat. Dari saudara saya Bang Handi tadi berkata, siapa yang menulis kematian Musa? Anda bilang Musa sendiri. Baik, saya baca di dalam ulangan. Kebetulan saya hafal ayatnya. Oke, Sabar. silakan buka. Di ulangan 34 ayat 5, lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Ayat 6-nya, dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet Peor, dan tidak ada seorang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Pertanyaan saya merujuk kepada pernyataan Bang Handi, bagaimana ketika Musa mati dia menulis? Ini di dalam ulangan. Ya begini Silakan, loh. Abang. Saya jelaskan. Paulus lagi. Musa menulis ayat tersebut sebelum dia mati gitu loh. Karena yang berfirman itu adalah Tuhan. Dan apapun yang terjadi sesudah itu, Tuhan kan sudah tahu. 1000 tahun ke depan Tuhan sudah tahu. Jangankan yang singkat seperti itu. Jadi Tuhan itu sudah tahu. Ini namanya Pak Pendeta doktrin tidak logis. Loh, kok tidak logis? Emang berarti Anda sedang membatasi bahwa Tuhan itu maha tahu gitu loh. Gini, Yang Pak. menyampaikan ada. Begini Anda loh. melampaui batas. Enggak masuk akal Begini loh. Pak Pendeta. Begini loh, yang menulis, yang berfirman kepada Musa adalah Tuhan gitu loh, bukan manusia. Jadi Tuhan itu kan maha tahu. Jadi kematian Musa sudah ditentukan oleh Tuhan. Hah? Jadi kematian Musa sudah diberitahu Musa nanti kau menulis kematianmu gitu.
Yo iya, seperti itu. Buset dah. Mana ada ajaran kayak gitu Pak Pendeta? Sekarang begini. Kenapa Musa bisa tahu dia udah mau mati gitu loh? Karena Musa nggak nulis Bukan dia itu, penulisnya. Enggak. Bukan dia penulisnya. Enggak, di situ kan ditulis tuh ya. Di situ ditulis bahwa Musa dia tahu dirinya mati. Kenapa dia bisa tahu dirinya mati? Bukan Kenapa? dianya mati, bukannya dia yang nulis Pak. Ini saya lanjutkan ayatnya. Saya lanjutkan. Begini loh. Saya Begini loh. lanjutkan. Sabar Bapak, saya lanjutkan. Begini Bang. Begini ya. Sebelum Musa mati, dia sudah tahu dirinya akan mati. Baik. Oke, saya baca ayatnya. Saya baca. Anda tadi minta teks Dia kan? akan mati. Anda minta teks ayat tadi kan? Saya baca teks ayatnya sebentar. Baik, saya bacakan ini dari baik hati saya. Suruh minum dulu Pak Pendetanya. Kasih Sebentar, Pak kopi Pendeta. campur Baik, garam ya. kami di sini baik. Bang Ardi, Bang Handi ini baik. Ini saya bacakan. Dan dikuburnyalah dia di suatu lembah di tanah Moab. Bagaimana orang mati menguburkan dirinya sendiri, Pak? Begini loh. Baik. Sebelum dia mati, dia sudah menulis itu karena dia sudah tahu apa Baik. yang akan terjadi selanjutnya. Karena bagi Tuhan kan tidak ada yang mustahil, apapun dia tahu gitu. Baik. Oke. Saya sambung kalimatnya, Pak. Saya sambung kalimatnya. Dan tidak ada tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Bagaimana Musa menulis ini? Begini ya, bisa baca nih Pak ya. Katanya Tuhan Maha Tahu. Kenapa kok di sini tertulis nggak tahu ya? Lalu, Ya, sebentar itu. ya, lalu matilah Musa. Kalau Musa yang menulis, mestinya di situ. Lalu matilah aku. Begini Gitu loh. loh. Bahasanya aja Pak Pendeta kok nggak ngerti bahasa Indonesia ya? Karena Tuhan sedang merahasiakan di mana kuburnya Musa. Tuhan dibawa-bawa. Loh, Ya udah iya kan, dong. mah, susah Tuhan ini. sudah tahu gini. Tuhan sudah tahu bahwa tidak ada seorang pun yang tahu di mana Musa dikuburkan. Dan dia menulis seperti itu. Bapak ini. Buktinya apa? Pak, Ya? kira-kira dalam hal kritik teks ini kira-kira menurut Bapak ini kira-kira dalam hal kritik teks Bible ini lebih pintar siapa Pak? Saya atau Bapak? Kalau kayak gitu ya kita ya yang pemilik Bible-nya lah. Tidak mungkin orang yang bukan pemilik Bible-nya. Oh, berarti lebih pintar Bapak daripada saya. Ya jelas kalau Anda berbicara tentang Alkitab saya lebih tahu daripada Anda. Tetapi kalau Tapi Anda kenapa pada saat saya ajak Bapak di chat itu mengenai kritik teks dan transmisi validasi transmisi kan tentang penulisan. Kenapa Bapak nyerah Pak? Nggak berani? saya itu membaca teks Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Ya. Pertanyaan saya apa? Dijawab apa? Ya, makanya saya menjelaskan, makanya jangan langsung dipotong dulu. Saya itu membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Saya tidak belajar masalah pengkanonisasi. Nah, kalau nggak belajar mengenai pengkanonisasi, kalau Bapak tidak belajar mengenai transmisi penulisan kan mengenai transmisi, kira-kira lebih tahu siapa, Bapak atau saya? Loh, tapi ayat di dalamnya Anda tidak tahu. Kira-kira lebih tahu siapa penulisnya itu loh. Ini kan soal transmisi. Ini kan soal transmisi kitab suci. Saya itu begini, saya itu bukan mengatakan saya tidak tahu sebenarnya, tapi maksud saya itu gini, kalau saya diajak debat dengan hal tersebut, sedangkan saya belum belajar secara utuh dengan ayat dengan ilmu tersebut, saya tidak mau. Nah, berarti di sini lebih utuh siapa ilmunya, Pak? Di sini Begini lebih loh. utuh saya. Tunggu. Bapak kan bilang secara utuh. Sekarang pertanyaan saya, di sini yang lebih utuh itu kira-kira lebih utuh siapa? Utuh saya atau utuh Bapak kira-kira? Utuh saya. Kenapa saya mengatakan utuh? Kalau utuh Bapak, mari kita berdebat soal itu. Loh, saya gini loh, kalau mau berdebat dengan saya, setiap orang kan mempunyai kelebihan nih. Enggak, katanya utuh. Katanya Bapak tadi utuh. Mari kita berdebat soal itu. Berani? Soal Alkitab ya, saya terus terang ya, soal Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, saya mengerti gitu loh. Yang saya maksudkan transmisi. Tadi kan soal penulisan. Tadi kan Bang Bulu Ketek jawab penulisan. Bang Handi bertanya tentang penulisan. Penulisan itu kan soal transmisi. Saya tanya kepada Bapak, kira-kira ilmunya lebih utuh siapa? Sabar Pak. Dengerin dulu Pak kalau ada yang ngomong Pak. Aduh, saya mute Pak. Jangan dibuka. Sabar. Jangan dibuka dulu. Sabar ya. Oke, tadi kan Bang Handi bertanya soal transmisi atau penulisan. Bang Bulu Ketek juga siapa yang nulis? Saya tanya kepada Bapak, lebih tahu siapa kira-kira Bapak atau saya? Bapak bilang Bapak. Ya mari kita berdebat soal itu kalau berani. Gimana?
Saya nggak berani kan begini loh. Nah, Saya ya sudah. Kalau nggak berani ya sudah, lanjut Bang Andi sama Bulu Ketek, lanjut. Ya udahlah, gini lah, udah berakhir lah. Pokoknya tema kita yang malam ini saya sudah selesaikan. Jadi gini Pak Pendeta izin. Jadi kesimpulannya menurut Anda Ulangan 34 itu Musa menulis kematiannya ya. Iya, Musa menulis kematiannya. Tapi kenapa redaksinya di situ tertulis matilah Musa? Kenapa nggak bilang matilah aku? Di ayat-ayat sebelumnya juga dikatakan melalui Musa pergi ke Gunung Sinai. Kenapa tidak dikatakan aku pergi ke Gunung Sinai? Gitu loh. Ya itu enggak, ini kematian Pak, bukan aktivitas hidup, kematiannya sama, ini. sama kan? Sama teksnya. Kenapa dia tidak menulis di situ aku pergi ke Gunung Sinai, tetapi di situ ditulis Musa pergi ke Gunung Sinai gitu. Oke, baik. Kita ikuti cara Anda ya. Udah aku udah Pusing ya. tadi kan. Baru mau ikutin. Saya tuh bikin nyaman loh kalau saya diskusi Pak. Bikin nyaman, senyaman-nyamannya. Tarik nafas, buang nafas, gitu. Ini udah jam 12 ya, jadi Oh, iya, Pak. ngerti juga ya. Kalau misalnya Terakhir, Pak. baru jam Terakhir Pak, 8. jadi gini Pak, dengarkan saya. Terakhir saya ya, sebelum Anda pergi. Waktu kita sudah Tanah, dengerin Pak, tanah itu isinya Torah, Nevi'im, Ketuvim itu milik Yudaisme, bukan untuk milik segala bangsa. Jadi kalau Kristen itu selalu mencaplok kitab-kitab orang, itu nggak nyaman juga, nggak baik. ya begini loh. Kitab Anda adalah perjanjian baru yang berbahasa Yunani, karena tidak ada satu titik pun di sana menubuatkan tentang Tuhan Anda. Ya begini loh. Konsep ketuhanan mereka adalah tauhid, satu Tuhan, agama samawi. Jadi tidak ada urusannya dengan Kristen. Tanah itu isinya Torah, Nevi'im, Ketuvim, Pak. Begini Jadi loh. berhentilah memakai kitab orang, konsentrasi ke Yunani saja. Begini loh Oke. si Silibes ya. Alkitab itu memang diberikan kepada orang Yudaisme, kepada orang Israel, bukan Yudaisme, kepada orang Israel ya. Itu yang perlu dikutip, bahwa itu bukan diberikan kepada orang Yudaisme, tetapi diberikan kepada orang Israel. Yang pertama, kami sebagai orang Kristen tidak pernah mengatakan bahwa kitab Taurat adalah kitab palsu. Ya, kami tidak pernah mengatakan bahwa kitab Taurat adalah kitab palsu. Mengatakan, Jadi, kami tidak pernah mengatakan kitab Taurat adalah kitab palsu. yang menuduh Anda ngomong gitu siapa? Iya, makanya kenapa kami memakai kitab Taurat. Itu yang pertama ya. Karena kami yakin Apa fungsi kitab Taurat buat Anda? Apa fungsinya Taurat buat Anda? Jadi gini juga apa juga urusannya Anda mengikut campur kalau kami memakai itu, kan kembali lagi seperti itu. Ya, Itu saya ingatkan, saya edukasi Anda. begitu Boleh loh. dong? Ya saya juga mengedukasi Anda. Apa urusannya Anda menginikan Ya saya bukan seperti masalah urus-mengurus, karena apa yang terjadi sebenarnya itu untuk Bani Israel, Bani Yakob. itu kan pemandangan Anda, karena Nah Anda itu tertulis Pak, baca Yeremia 31:31. mendengarkan Al-Quran Anda gitu, karena kami Jadi, tidak percaya Anda begitu loh. Jadi Torah itu untuk Yeremia 31:31, inilah perjanjian baru untuk Bani Yehuda, Bani Yakob, bukan Bani Kristen, bukan Pak. Oh, begini, Sandi Silibes. Di mana di dalam Taurat ditulis bahwa Alkitab Taurat tidak boleh dipakai oleh orang luar. Cari. Oke baik, saya jawab. Ada nggak? Kalau Ada sudah nggak ayatnya? iya dengerin. Ada Anda kan ayat di dalam bertanya. Taurat yang mengatakan bahwa kitab ini tidak boleh diberikan kepada di luar Bani Israel. Oke, Oke, silakan. baik. Tunggu loh. Saya jawab ya. tunggu. Iya, Oke, baik. saya tunggu ya. Ya, Tapi harus saya tunggu lah, biar sampai jam 4 pagi, sampai jam 5 pagi, sampai 1 minggu pun saya tahan tunggu di sini. Sabar Iya, Pak, sabar, gantian ngomongnya. Enggak, dari tadi kan saya sudah bilang saya udah mulai ngantuk. Ini udah jam 12 juga soalnya. tapi Iya, Bapak iya. nantangnya sampai pagi, gimana sih? Sabar Iya kan, dulu. Pak. Ya kan saya beri pengantar dulu Pak. Tadi kan tahan terus. Ya sudah, Gimana? saya sudah Anda kan sampai- bertanya, berilah kesempatan kepada temanmu ini yang menjawab, kan gitu Pak. Pendeta ini gimana sih? Saya nggak bisa Berikan. ngebayangin pendeta kalau di dalam gereja jemaatnya begini cara Anda. Nanti Anda di kudeta loh jadi pendeta sama jemaat. Anda yang beranggapan seperti itu, Anda yang sedang mendoktrin seperti itu, tidak bisa seperti itu. Saya ini bukan pendoktrin Pak, tapi saya Anda ini mendoktrin. motivator Itu saya Pak. Ini motivator Pak. ya. Ngerti nggak sih motivator Pak? Adalah memberikan pemahaman kita kepada orang lain supaya orang lain percaya. Tadi gitu. Bapak yang bertanya loh. Kok lupa Loh. pertanyaannya? Loh, saya bertanya itu baru satu loh. Yang saya tanyakan ini adalah di mana di dalam Iya. Taurat yang menyatakan ayat
Taurat tidak boleh diberikan kepada yang lain karena Ya ini Anda makanya saya mau jawab. saya, Boleh Taurat nggak? itu hanya untuk orang Israel, berikan Ya. kepada saya gitu. Ya ini saya mau berikan. Boleh Iya, nggak? udah. Oke, Berikan. baik. Thank you, Pak Pendeta. Kalau sudah ada statement di sebuah kitab suci mengatakan bahwa ya Taurat itu hukum utama kepada Bani Yakob, Yehuda. Artinya Taurat ini khusus untuk Bani Israel, nggak perlu lagi ditulis bukan untuk di luar Bani Israel, Pak. Jadi abang ini mencari sesuatu yang melawan akal sehat Anda gitu loh. Berikan saya ayat yang mengatakan Taurat ini tidak boleh juga Ya dipakai itu untuk orang tadi, lain. Pak. Itu Loh, tadi. itu tidak disebutkan bahwa tidak boleh dipakai oleh orang lain. Tidak ada di situ disebutkan seperti itu. Kalau ada Pak begini Pak ya, kalau ada satu ruangan khusus VIP, berarti ada nggak tertulis di situ dilarang masuk kecuali VIP? Kan Bapak ini akalnya kok nggak jalan ya? Teknologinya bukan di sana. Karena gini loh, Tuhan YHWH itu Ini kelas sarjana yang bicara Pak, ini bukan kelas ece gitu loh. Gini loh, Tuhan Israel itu bukan cuma Tuhannya orang Israel. Tuhannya orang Israel itu adalah Tuhan umat di seluruh dunia. Iya, Tuhannya Israel siapa Pak? Tuhannya Israel siapa? Ya, YHWH. Tuhan Anda siapa? YHWH juga. Berarti Yesus bukan Tuhan. Loh, YHWH turun menjadi masalah Kena Anda lagi, kan? percaya atau Anda tidak percaya itu hak Anda dan tidak dipaksakan. Tetapi bagi kami orang Kristen percaya bahwa YHWH itu telah turun menjadi Yesus, menginkarnasi gitu loh. Jadi jadi anaknya Maria ya, ya. Gitu loh. Anaknya Maria yang mana nih? Anaknya Maria yang mana Bang? Kami gitu loh. Misalnya begini. Inilah yang dimaksud Yahudi Pak. Anda ini selalu memakai kitab orang, Anda salah gunakan. Yuk, sekarang begini, kami memakai Alkitab itu untuk diri kami. Untuk Kalau yang kepentingan masuk apa? neraka, Penyelewengan korup itu namanya Pak gini terjemahan loh, korup. yang masuk neraka juga kami, ya kan? Yang dihajar Tuhan juga kalau itu memang Kalau bukan Bapak udah tahu masuk neraka, ya minta terima kasih lah kepada kami yang mengajak Anda supaya nggak masuk ke sana. Kami tidak pernah mengatakan bahwa Tauratnya orang Israel adalah palsu. Kecuali orang yang sudah mengatakan bahwa Tauratnya orang Israel adalah palsu, Yang Injilnya paling orang parah ini pendeta adalah Waktu saya tidak sembahannya boleh orang Israel, sembahannya Yudaisme, Anda turunkan menjadi manusia. Ini yang menjadi masalah Pak. Tapi Ya, katanya itu Tuhannya ayat Bani Israel, lu turunkan menjadi manusia. Ini nggak benar Pak. Nggak itu benar yang loh itu. Anies Libas gini loh. Ketika saya Tadi mengatakan katanya bahwa udah capek, kok jadi nafsu lagi? ketika saya mengatakan bahwa Injil ini Nafsu lagi dia. ya kan? Saya mengatakan Injil Ya, ini tunggu palsu Pak. gitu kan. Kalau ada Bang Billy di bawah, Bang Billy naik ya, Bang Billy. Kalau ada Bang Billy di bawah, Bang Billy naik ya. Oke, lanjut. Ketika saya mengatakan bahwa Injil ini palsu, kemudian saya ambil Injil itu untuk salah satu menjadi tafsiran di agama saya di Kemenak, apa kacau itu? Karena udah mengatakan itu palsu loh. Sedangkan kami orang Kristen tidak pernah mengatakan Taurat itu palsu. Gitu loh. Karena kenapa? Sandaran kitab Injil ya, gambaran daripada kitab Injil tidak bisa berdiri sendiri tanpa kitab Taurat dan kitab para nabi. Karena setiap catatan-catatan kaki, kutipan-kutipan dari Taurat dan kitab para nabi ada di dalam kitab Injil. Jadi itu tidak bisa dipisahkan. Begitu loh. Sekarang begini, ketika seperti yang ini Bang siapa nih Bang Ini Pak semakin nggak. Bapak pusing sendiri loh. Kebanyakan bicara pusing sendiri gitu loh. ketika kita ada sebuah skripsi gitu Pak, loh. kalau bisa dipermudah, jangan dipersulit. Dari mana gitu loh. Pak Pendeta ini kalau bisa dipersulit, jangan dipermudah gitu loh. Nggak bagus Gini, Bapak itu. ketika orang-orang bertanya sumber Injil ini dari mana, ya jelas kami katakan dari Taurat. Di mana kutipan-kutipan? Dari mana Pak ini Pak? Kemudian ketika kami tidak bisa mampu menunjukkan di mana Tauratnya, berarti otomatis Injil ini palsu. Tetapi kami mampu Bukan itu tadi masalahnya Pak. Anda ini membuat masalah sendiri, repot sendiri. Saya bukan buat masalah. Anda mengatakan kenapa Anda mengambil kitab Israel? Ya saya mengatakan karena ada kutipan-kutipan daripada perjanjian lama, perjanjian baru Kutipan di apa? dalam Bible, di dalam Itu Tuhannya Bani Israel lu turunkan menjadi manusia Pak. Itu ilmu dari mana?
Anda gini loh, PR Anda tadi untuk mencari saya ayat yang mengatakan tidak boleh dipakai oleh orang lain, tolong carikan dulu. Ya Jangan itu lari dulu. Yeremia 31 baca aja Pak. Itu perjanjian utama Bani Yehuda. Coba Ada itu urusan. Kalau udah mengatakan bahwa untuk Bani Israel ngapain lagi mencari yang lain? Itu kembali Loh, lagi ke bukan asumsi. Kecuali bukan dia di situ asumsi menulis, Pak. Ini Gini hanya loh, jangan yang dengerin Pak, gantian Pak ngomongnya, gantian ngomongnya Pak. Jadi jangan GR gitu loh. Ketika dipanggil Hai Bani Israel, Shema Yisrael, Hai Bani Israel, pertanyaan saya Pak, ini satu pertanyaan mudah banget. Pertanyaan saya, ketika dinarasikan Hai Bani Israel, pertanyaan saya, siapakah yang dipanggil dan siapakah yang wajib mendengar dari panggilan itu? Silakan. Manusia. Dibuka dulu Pak, mic-nya Pak. Mencerdaskan bisa tertib nggak? Kalau nggak bisa tertib, saya tendang bokongmu ya. Diem dulu, di mute. Mencerdaskan. Dibuka dulu Pak mute-nya Pak. Pak Pendeta, mute-nya dibuka dulu. Oke, pertanyaan saya gitulah. Iya, pertanyaan saya tadi apa Pak? Coba ulangi pertanyaan. Sema Israel tadi, Sema Israel ya kan? Iya, pertanyaan saya apa? Ya ketika dipanggil Sema Israel siapa yang harus datang itu kan? Itu kan sebuah doktrin itu. Loh, kok doktrin ayat kok? Kenapa saya mengatakan doktrin? Anda cuma mengambil satu ayat. Udah ayat kok doktrin gimana sih Bapak ini? Boleh seperti itu. Enggak, pertanyaan mudah sebetulnya. Kalau dipanggil Hai Bani Israel, saya tanya mudah, tolong dijawab. Yang Tuh, diam dulu. Alkitab itu ya, Aduh, Alkitab Bapak ini nggak bisa tertib. sama seperti iblis loh, gini loh. Alkitab itu sama Yang seperti gitu iblis. Pak. Oke lanjut Bang Andi, udah. Sama seperti iblis. Ketika Tuhan Yahya mengatakan kepada Adam, hei, jangan kamu makan buah ini, nanti kamu akan mati. Lalu datanglah si iblis, sekali kamu tidak akan mati. Lanjut Bang Andi. Segala sesuatu itu bisa diubah seperti itu. Ketika kita mengubah hal tersebut itu bisa. Tetapi Bang Billy naik, Bang Billy ya. Sekarang tidak bisa. Seperti Kalau argumentasi Pak Pendeta begini, pantesan Anda menuhankan Yesus karena Yesus tidak pernah mengaku dia Tuhan. Anda boleh berargumentasi. Kalau Yesus tidak pernah mengaku dia bukan Tuhan, boleh dong kita katakan dia Tuhan. Kan begitu cara Anda. Iman Anda kan begitu ya? Betul ya? gini loh. Ya, iya, jangan begini. Iyain dulu. Yang menciptakan surga itu siapa? Aduh, mau ke Bukan situ. Yesus. Bukan Aduh. Yesus. Gak apa-apa. Kok malah ke situ? Gak apa-apa. Yang Gue ikutin. menciptakan surga siapa? Gitu. Yang menciptakan surga Iya, Bang bukan Mas Yesus. Tuhannya Yesus yang menciptakan surga. Yang menciptakan surga Tuhannya Yesus. Oke. Tuhannya Yesus. Kita Iya. buka ya. Iya, buka aja, Bang. Bentar. Kita izin dulu Bang Pendeta, mau beli bodrek dulu saya. Enggak apa-apa. Jangan. Jadi yang menciptakan kalau ada surga Bang itu Billy Tuhannya naik ya. Yesus, Pak. Tuhannya manusia. Bentar Bukan ya. Yesusnya. Iya. Bentar. Ya, silakan Pak dibuka. Coba undang-undang Bang Billy teman-teman. Coba teman-teman di bawah share Tidur ke dia. Bang Billy. Tidur Hah? dia. Oh, tidur jam segini ya. Oh, ya udah. Aku telepon nggak diangkat. Oh ya udah. Atau bisa lagi dia lagi latihan. Yang menciptakan surga, yang menciptakan segala sesuatu itu adalah Tuhannya Yesus, Tuhannya para nabi. Iya. Bukan Yesusnya, Pak, bukan Yesusnya. Iya. Berkat saya bantu, berkat di 1 Korintus, berkat saya bantu nih baik hati saya. Terus Seperti itu ya. Enggak, baca aja segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Itu aja, Pak, Yohanes 1 pasal 3. Itu Iya. aja baca, Pak. Yohanes 1:3, Pak, baca. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ah, kita bahas Dia ini siapa? Bapak ini kok diajarin sama saya sih? Iya, Anda hebat itu. Ini Anda hebat. Anda itu perlu saya dengar sekali karena Anda di atas rasul-rasul saya lagi, di atas rasul Petrus saya Iya, gitu. iya, memang mohon maaf, Pak. Saya memang agak cerdas sedikit dibanding mereka. Mohon maaf. Iya, memang benar. Anda memang cerdas sedikit daripada Petrus, Yakobus. Karena di sana Petrus sudah mengatakan bahwa antikristus adalah dia yang tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Jelas Antikristus itu yang menuhankan Yesus, Pak. Loh, Yohanes mengatakan seperti itu dan Yohanes menurut Yesus. Enggak. Aduh, Ya, Bapak terserah, ngawur ini. ayatnya ada gitu loh, ayatnya Coba ada. mana ayatnya, Pak? Mana ayatnya? Mana ayatnya? Nanti dulu kita pergi sini, jangan lari dulu kau. Nggak ada itu ayatnya, Pak. Bapak salah Iya. itu, Pak. Nanti saya buka ayatnya ya, oke ya, jangan Iya. lari dulu kau ya. Loh, Jangan kok lari gimana sih? Saya dari tadi di sini kok.
Iya, saya sedang membawa ini. Jangan kau lain satu bahasa. Ya, Jangan- jadi intinya yang tidak menuhankan Yesus itu adalah Jangan penyesat dibawa ya. ke situ. Kita kembali ke teks tadi. Yang Iya, disatakan iya, iya. surga adalah Tuhan, ya kan? Siapa? Ya. Sebelum baca data, menurut Anda yang menciptakan surga siapa, Pak? Nah, ya Tuhan. Tuhan, nama Tuhan itu siapa? Nah, udah, jangan ke sana sini. Kau boleh muncul kau. Sana sini. Saya bukan Iya Tuhan lah, Pak. Tuhan ini punya nama, Pak. Siapa Iya itu? gini loh, ini nih. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, ya. Di sana Ini- Tuhan mengatakan dia menyediakan tempat loh. Dia menyediakan tempat. Tempat ini Menyediakan yang atau menciptakan, Pak? itu surga. Ya menyediakan Kalau atau menciptakan? Ini loh. Aku pergi Tadi situ. penciptaan loh, kok menyediakan? Gimana sih, Pak? Loh, ini loh. Telah menyediakan. Artinya apa? Sudah dia sediakan. Hmm. Dia sediakan atau dia ciptakan? Loh, sama ini dia Sama. menyediakan. Bagaimana dia bisa tersedia kalau belum diciptakan? berarti Yesus yang menciptakan surga. Loh, begini, bagaimana sesuatu tinggal diciptakan jawab, Pak. disediakan gitu loh. Loh ini Bapak saya jelas. bikinnya, Bapak ini saya mau bikin nyaman, kenapa bikin sulit? Loh ini loh. Tuhan Yesus sendiri membuat surga gitu loh. Iya Siapa udah, sih? oke Yesus. Jadi Yesus yang membuat surga, bukan bapaknya Yesus yang membuat surga. Itu yang Bukan. pertama ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, ketika Petrus tadi saya sudah bahas dengan Kenapa ini, Petrus ketika- dibawa-bawa lagi sih? Ketika saya mau bawa kepada Ardiansa tadi, yang dimana di sini dikatakan, Lu, kalau ke saya lagi nanti Kemana-mana, panjang lagi nanti, nah, Pak. saya bawa ayat ini lagi gitu loh. Ya. Pak, tolonglah Ngapain Bapak. dibawa ke situ? Saya marah, Pak. Yesus mengatakan kepada Saya kalau Petrus, saya marah ini, Pak, saya jual peyek loh. loh ya udah jualan PE aja. Diskusi gitu kan. Iya, Karena iya. di sini kita diskusi bukan jualan PE ya. Nah, Iya, kemudian di diskusi sini itu tanya jawab, Pak ya. Tanya jawab ya. Kemudian di sini Yesus berkata, apa kata Yesus? Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga gitu loh. Kalau Siapa? Yesus bukan Tuhan, kenapa dia memberikan kunci surga kepada Petrus? Kacau ini. Ya, yang Anda bacakan di sini itu anaknya Maria ya, Pak ya, Pak Pendeta. Itu anak Maria ya. Ya iya, udah silakan aja. Terserah Anda mendoktrin Saya lagi. nanya bukan terserah, itu anak Maria ya. Anda mendustakan lagi ya silakan. Saya cuma nanya, saya tidak mengakal-akali Anda. Itu anak Maria ya? Itu namanya doktrin. Ketika berusaha. Loh, kok saya nanya kok doktrin toh? Loh, Saya sama nanya sederhana, Pak Pendeta yang Anda maksud menciptakan surga itu anak Maria ya, Pak Pendeta? Sama seperti iblis. Iblis bilang apa kepada Yesus ya? Iblis bilang Kenapa apa? lari ke iblis lagi sih? Anak Allah, lompatlah dari sini. Itu sama seperti itu. Itu namanya mencobai. Itu namanya sedang mengelabui. Dia juga berkata kepada Adam. Apa dia berkata kepada Hawa? Dia bilang begini. Lari ke iblis sekali lagi. akan mati ketika memakan buah itu. Bukankah iblis yang pernah membawa Tuhan ke gunung yang tinggi, Pak? Iblis kerjanya gitu loh, membawa Tuhan. Gimana tuh? Ya udah terserah Anda. Anda Loh, kok bukan menafsirkan. terserah saya, tertulis. Pak, iblis sama Yesus itu tinggian siapa derajatnya, Pak? Enggak, begini loh, begini. Enggak, Begini. iblis sama Yesus saya tanya, Pak. Iblis sama Yesus itu tinggian siapa derajatnya, Pak? Gimana? Begini loh. Begini ya. Ya, coba Pak, jawab dulu, Pak. Jangan begini-begini, Bapak itu diskusi ditanya nggak mau jawab. Ada saya tahu sistem silabus ini. Sistem kalau- apa? Jawab dulu, Pak. Tinggian siapa? Silabus itu, Ini kalau tuh, dia jual aduh, apa Bapak itu? Saya ini. kenapa, Pak? Saya orang baik-baik loh, Pak. Itu saya Bapak mute ikutin ya. saya. Saya Oh, mute, ternyata jangan Bapak- dibuka. Ternyata Bapak netizen saya ngikutin saya terus ya. Ya, begini nih ya Pak, jangan dibuka mute-nya dulu ya, itu saya mute Bapak. Saya tanya simple, tinggian siapa, derajatnya iblis atau Yesus? Tinggal jawab, silakan. Iya, itu kamu sedang mempermainkan lagi gitu loh. Kamu Astagfirullah, saya tanya simple Pak. Bapak tadi kan ke iblis, saya tanya tinggian siapa? Saya sudah tidak mau Saya sudah tidak mau menjawab. Penggiringan semua itu. Itu penggiringan, ya. Itu penggiringan. Itu penggiringan. Yang terpenting buat saya adalah Aduh parah Yesus Bapak ini itu kok adalah penggiringan. Ini memberikan pertanyaan Bapak bukan memberikan penggiringan kunci surga Bapak. kepada Petrus. Aduh, yang Bapak berarti ngomong terus kunci ini. surga adalah Yesus. Mana ini Bang Andi?